Hola, selamat pagi. Kembali lagi denganku, Sharon Margaret di Narasi Pagi. Pagi ini kita akan bahas beberapa kabar menarik. Yang pertama soal pejabat yang mengembalikan honor pemakaman COVID-19. Lalu ada soal Gerindra yang pingin Prabowo nyapres lagi. Dan gagalnya hak interpelasi DPRD DKI Jakarta serta harga cabai yang lagi anjlok. Selain itu, hari ini adalah harinya adik-adik yang udah kangen sekolah tatap muka nih. Kayak gimana ya skemanya? Kita bahas yuk. Para pelajar di DKI Jakarta kembali bisa mencium aroma bangku sekolah lagi nih. Karena mulai hari ini, sekolah tatap muka kembali dijalankan di ibu kota. Tapi, belum semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, setiap sekolah harus menjalani asesmen dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saat ini, ada 610 sekolah yang lolos asesmen dan boleh menggelar pembelajaran tatap muka. Waktu belajar juga belum bisa dilakukan secara penuh. Pembelajaran tatap muka untuk PAUD dilakukan maksimal 2 menit selama 2 kali atau 60 menit sepekan. Untuk SD, 35 menit selama 3 kali atau 150 menit dalam sepekan. SMP, 35 menit selama 4 kali atau 140 menit dalam sepekan. Dan SMA, 35 menit selama 5 kali atau 175 menit dalam sepekan. Oh iya, protokol kesehatan juga harus dilaksanakan secara ketat. Selain itu, bila ada kasus positif COVID-19 di sekolah terkait, maka pembelajaran tatap muka akan dihentikan sementara. Wah, selamat kembali ke sekolah ya adik-adik. Jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan loh ya, supaya kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan aman. Sejumlah pejabat Kabupaten Jember, Jawa Timur yang menerima honor dari pemakaman COVID-19 mengembalikan uang yang mereka terima. Loh, gimana ceritanya? Kok mereka bisa dapat honor dari pemakaman COVID-19? Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, para pejabat yang bertugas sebagai tim monitoring dan evaluasi pemakaman jenazah COVID-19 memang mendapat honor. Ada honor sebesar Rp100.000 per jenazah untuk mengurus pemakaman mereka. Nah, dari situ, total honor yang diterima Bupati, Sekretaris Daerah, dan 2 pejabat BPBD Jember mencapai Rp282 juta. Belakangan mendapat sorotan publik, para pejabat itu pun mengembalikan seluruh honor mereka ke kas daerah. Pihak Kementerian Dalam Negeri juga telah ditembusi bukti pengembalian honor tersebut. Apa karena dapat sorotan publik, makanya uangnya dikembaliin? Pokoknya dihindari aja ya mengeruk untuk yang nggak wajar di tengah pandemi kayak gini. Perang urat syaraf menjelang Pilpres 2024 makin rame nih. Kali ini giliran Partai Gerindra yang berkoar pingin Prabowo nyapres lagi. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani ingin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 nanti. Alasannya, agar Gerindra bisa memberi bakti yang lebih besar dalam jabatan eksekutif di pemerintah. Serius cuma itu alasannya, Pak. Dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia 25 Agustus 2021, Prabowo jadi bakal capres dengan elektabilitas tertinggi, yakni 26,2%. Angka ini naik 7% ketimbang April 2021 lalu. Alhasil, untuk sementara, Prabowo menggeser elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Makin panas aja nih persaingan menuju 2024. Tapi ingat, jangan lupain prioritas penanganan pandemi ya. Guys, ada yang ngebet pengen ngelanjutin balapan nih. Bukan balapan rebutan kursi presiden, bukan. Tapi balapan Formula E di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bersikukuh menggelar ajang balap Formula E. Rencana ini menguat setelah Gubernur DKI Anies Baswedan mengajak makan malam 7 fraksi DPRD DKI 26 Agustus 2021 kemarin. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pun yakin Formula E bakal tetap digelar di Jakarta 2022 nanti. Jadi makan malam tersebut dilakukan setelah 33 anggota DPRD DKI fraksi PSI dan PDI Perjuangan melayangkan interpelasi atas rencana penyelenggaraan Formula E. Buat yang belum tahu, hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting. Nah,
Tapi, 7 fraksi di Parlemen DKI yang ditemui Anies akhirnya menolak usulan interpelasi itu. Sementara itu dalam kalender Formula E 2021-2022, Jakarta belum tercantum sebagai kota tuan rumah. Di laman resmi FIA Formula E, hanya seri ke-9 Juni 2022 yang belum ditentukan tuan rumahnya. Tarik-menarik penyelenggaraan Formula E makin runyam aja nih. Kira-kira bakal terselenggara nggak ya? Cabe mungkin masih pedes, tapi harganya nggak sepedes kemarin-kemarin nih guys. Para petani cabe lagi pusing banget nih. Harga cabai keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah berada di bawah Rp9.000 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah bisa anjlok mencapai Rp4.000 per kilogram. Alhasil, para petani cabai takut menanam karena tak mau merugi. Menurut Kementerian Pertanian, surplus produksi cabai jadi penyebab harga komoditi ini anjlok. Per Juli 2021, Indonesia surplus 4.439 ton cabai, sementara kebutuhan cabai hanya sebesar 158.855 ton. Padahal, harga cabai sempat meroket menjelang Ramadan, Maret 2021 kemarin. Saat itu, rata-rata harga cabai di seluruh provinsi mencapai Rp95.100 per kilogram. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Bambang Sugiharto meminta industri dalam negeri menyerap cabai produksi petani agar harganya bisa lebih stabil. Nah, udah harganya lagi turun karena produksi melimpah, pemerintah malah impor cabai sampai 27.000 ton. Komoditi yang satu ini harganya emang naik turun ya. Yuk industri dalam negeri beli cabai dari petani supaya harganya jadi lebih stabil. Itulah kabar-kabar yang bisa aku bagiin buatmu pagi ini. Semoga jadi bekal informasi yang cukup ya buatmu menjalani hari. Tetap pantengin Narasi Pagi seperti biasa besok pukul 8 pagi di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih sudah bergabung pagi ini teman-teman. Tetap semangat semua. Sampai jumpa.